Ari kalani ngucapake sapa Allah ngucapake sanaa ing pangalem alsinatan nasi tegese ing pira-pira lisane menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Ngucapake bisanai kelawan pangalem alem ngalaika ing atase sira walastalan ora ono sapa sira ora ono iku bi ahli ketika Allah menggerakkan beberapa lisan manusia, maksudnya atlaqo itu ya, Allah menggerakkan beberapa lisan manusia, bukan ida atlaqo maksudnya Gusti Allah sing ngendika, Gusti Allah sing ucap, bukan, maksudnya bukan begitu ya, tapi maksudnya ida atlaqo artinya ketika Allah menggerakkan lisan-lisan manusia untuk memuji. Saya ulang lagi, idza atlaqa sanaa ay alsinatan nasi bisana'i 'alaika walastabi'ali. Ketika Allah menggerakkan beberapa lisan manusia untuk memujimu dan kamu bukanlah orang yang pantas, yang layak untuk dipuji. Ay walahalu tegese utawi tingkah, ay wala halu tegese utawi tingkah iku annaka temen satune sira iku lasta ora ono sapa sira ora ono iku ahlan ahli. Itu ahlan jadi khabar daripada lain lasta. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli lima maring perkara silema yasnuna kang bodho ngalem sapa nas. Silema yasnuna kang bodho ngalem sapa nas. Lafal yasnuna contoh daripada afnalul khamsah. Ini fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya, karena ini i'rabnya rafa maka ada nunnya. Nanti kalau kemasukan ngambil jazim umpamanya lam yasnu, nunnya dibuang. Jadi sedikit demi sedikit saya praktekkan di dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silema yasnuna kang bodho ngalem sapa nas alam bi kelawan ma alam alaika ing atase sira. Lafal alaika ini dua kalimat ya. Ala huruf jar, kafnya domir disambung antara huruf jar dengan domir. Alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika ing atase sira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh dudu ahli maring den alam kue imaling adami wujudi dzalika anakalane ora nanane sit anakalane krono ora nanane wujude mengkono mayasnuna mak itu aja. Imaling adami wujudi dzalika anakalane krono ora nanane wujude mengkono ma ora wujud fika ing dalam sira awli kaunika ya, awli kaunika. Lafal li kaunika ini terdapat 3 kalimat. Lamnya lam huruf kaunya masdar daripada madika karena yakunu kaun, kafnya domir mukhotob. 3 kalimat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Awli kaunika utawa krono awnya wawu huruf awnya huruf ngatof. Awli kaunika ngatofnya kepada lafaz li ngadami wujudi dzalika ya. Lafaz ngadami kan i'rabnya jar sebab kemasukan lam huruf jar. Ngadam kemasukan lam huruf jar li ngadami wujudi dzalika. Maka lafal li kaunika ya, karena ngataf kepada ngadami wujudi dzalika ikut jar ya. Awli kaunika utawa krono anani siro. Awli kaunika utawa krono anani siro ana iku mu'iban wong kang cacat. Artinya cacat di sini artinya maksudnya adalah memiliki aib, memiliki celah, ada sifat-sifat yang tidak terpuji.
Maksudnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cacat bil uyubi kelan piro-piro cacat, kelan piro-piro celah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim bil uyubi kelan piro-piro cacat sifat uyub al asliyah ikam bangsa asli. Cacat bawaan. Jadi dari kecil sudah memiliki sifat-sifat yang enggak bagus. Wal aridoti lan anyar teka. Ya. Bukan bawaan karena suatu pergaulan yang tadinya bagus jadi nggak bagus. Ini namanya arido, anyar teka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang pertama aib bawaan dari kecil sudah begitu adatnya. Yang kedua arido, anyar teka, artinya yang bukan asli dari kecil, bukan karakter yang sebenarnya. Karakter yang sebenarnya nggak jahat umpamanya. Tapi kenapa jadi jahat? Karena di situ ada pengaruh pergaulan. Namanya arido, anyar teka. Fala tastahiku mongko orang ngehaki sapa sira. Fala tastahiku mongko orang ngehaki sapa sira, orang ngehaki sanaan ing pengalem ngalaika ing atase sira. Pengalem ngalaika ing atase sira. Laula fadlullahi lamono ora ono utawi karuniane Allah. Fadl itu karunia, ya, pemberian. Laula fadlullahi lamono ora ono utawi karuniane Allah iku maujud ngalaika ing atase sira. Bismillahirrahmanirrahim. Wasatruhulan oleh nutupine Allah, wasatruhulan oleh nutupine Allah sifate satru al jamilu kang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tastahiqu sana'an 'alaika laula fadlullahi 'alaika wa satruhu al jamil. Kalau saja tidak ada karunia Allah yang diberikan kepadamu dan tidak ada penutupnya Allah yang indah, yang bagus, yang sengaja Allah berikan untuk menutupi aibmu, pasti kamu tidak akan mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau kita ini mendapatkan pujian, aleman dari manusia, dari orang lain, itu bukan semata-mata karena pada diri kita ada sifat terpuji, ada hal-hal yang bagus, tetapi karena memang ada karunia Allah yang diberikan kepada kita dan ada andilnya Allah untuk menutupi aib kita, sehingga banyak orang tidak mengetahui aib kita. Yang mereka lihat, yang mereka ketahui adalah hal-hal yang baik pada diri kita, sehingga mereka melihatnya kita ini orang baik, sehingga muncul pujian. Jelas ya? Jadi sebenarnya saya pribadi ini merasakan orang yang belum pantas untuk mendapatkan pujian dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabi syarat idza fa'asni mongko ngalem sapa sira. Fa'asni mongko ngalem sapa sira, ngalem ngalihi ngatasé Allah. Fa'asni mongko ngalem sapa sira, ngalem ngalihi ngatasé Allah. Sira oleh kon ngalem kuwe bima kelan perkara silima huwa kang utawi. Bismillahirrahmanirrahim. Silima huwa kang utawi Allah iku ahluhu ahline ma. Saya ulangi, fa'asni mongko ngalem sapa sira, ngalem ngalihi ngatasé Allah. Sira oleh kon ngalem kuwi bima kelan perkara. Bima kelawan perkara silima huwa kang utawi Allah iku ahluhu ahline ma. Terjemah umumnya dari atas. Idza atlaqa as-sana 'alaika walasta bi ahli. Ini kitab matanya. Fa'asni 'alaihi bima huwa ahli.
ketika Allah menggerakkan beberapa lisan manusia untuk memujimu, sedangkan kamu bukanlah orang yang pantas untuk mendapatkan pujian, bukanlah orang yang layak untuk dipuji-puji, disanjung, ya. Tidak pantas untuk mendapatkan pujian itu ada kalanya yang pertama, memang tidak ada sifat-sifat terpuji yang ada pada dirimu, itu yang pertama, memang nggak ada. Yang kedua, ada kalanya di dalam dirimu ada suatu aib. Aib itu ada kalanya aib bawaan yang sudah kecil, ada kalanya aib yang sifatnya karena suatu pengaruh. Oleh sebab itu kamu tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Kalau bukan karena fadl Allah, bukan karena karunia Allah yang diberikan kepada, dan bukan karena andilnya Allah, ia Allah menutupi aib-aibmu dengan penutupnya yang bagus, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan pujian dari manusia. Nah, pada saat kamu mendapatkan pujian dari lisan-lisan manusia, sementara kamu tidak merasa, tidak melihatnya orang yang pantas untuk dipuji, maka yang harus kamu lakukan adalah memujilah kepada Allah, karena ia Allah zat yang pantas untuk dipuji. Jadi jelas ya. Jadi ketika kita mendapatkan alaman pujian, sanjungan dari banyak orang, maka kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah zat yang layak, yang pantas untuk dipuji. Jadi kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa bahwa kalau bukan karena Allah, gak mungkin ada yang ngefans. Kalau bukan karena andilnya Allah untuk menutupi aib kita, gak mungkin ada yang simpatik sama kita. Karena banyak sekali aib-aib yang ada pada diri kita. Mestinya begitu kita ya. Ketika ada orang yang memuji, langsung kita meraba aib kita. Ya Allah, aibku banyak. Kenapa masih ada orang yang ngefans? Kenapa masih ada orang yang simpati padahal aibku banyak? Langsung walaula fadullahi alaika. Kayak gitu kita. Langsung hafal ini. Ya Allah, kalau bukan karena Allah, gak mungkin ada orang simpati sama aku. Kalau bukan karena karunia Allah, gak mungkin ada orang yang ngefans sama aku. Kalau bukan karena andilnya Allah untuk menutupi aib-aibku dengan tutup yang indah, yang bagus, dengan kemasan yang begitu indah, sehingga aib-aib borok yang ada pada diriku tidak terlihat sama sekali oleh orang lain. Yang dilihat hanyalah keindahan. Kalau bukan karena itu, niscaya gak ada orang yang percaya sama diri. Begitu ya. Jadi inilah pelajaran tasawuf, supaya kita mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain, kita tidak terlena, kita tidak merasa bahwa kita ini orang yang pantas dan layak untuk mendapatkan pujian. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fal adabu tegese mangko utawi adabe. Fal adabu tegese mangko utawi adabe iku tusnia. Iku antusnia yen to ngalem sapa sira. Iku antusnya yen to ngalem sapa sira. Tusnya ini fi'il mudhari kemasukan ngamil nasib an. Jadi tusnia sebelum kemasukan ngamil nasib an, tusni bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau dibaca tusniu itu sikol kata orang Arab ya, ada huruf ya, huruf ilat atau huruf lain atau huruf mad ya, di akhiran dibaca doma, sementara huruf sebelumnya dibaca kasroh, kata orang Arab itu sikol, susah kata mereka. Maka iya-nya yang akhir ini tidak diharokati, jadi tusni, begitu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, itu terkait dengan pelajaran alat antara sorof dan nah sedikit pas praktek akan. Fal adab tegese menggotawi adabe iku antusnya yen to ngalem sapa sira. Alam ngala sayyidika ing atase bendoro ira, maksudnya adalah
Allah. Tuanmu maksudnya adalah Allah. Ala sayyidika ing atase bendoro ira. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalem bima kelan perkara silima huwa kang utawi sayyid. Silima huwa kang utawi sayyidiku aduhu ahline maka adabnya ketika kita mendapatkan ujian lalu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu secara adab. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang layak untuk dipuji. Alhamdulillah, minimal begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tong ilate kita oleh kon ngalem maring Gusti Allah nalikane di alam karo menungso liyakuna supaya ono. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakuna supaya ono apa zalika mengkono sana. Apa zalika mengkono sana alamat maksudnya ujian. Ono iku syukron kanggo nyukuri. Lafal syukron khobar dari lafal yakunu tasrifnya kana yakunu. Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya ini lam bagian daripada ngambil nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Ono iku syukron kanggo nyukuri lini mati. Bismillahirrahmanirrahim. Lini mati satrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Maring nikmat ya iku oleh nutupine Allah. Dinikmati satrihi maring nikmat ya iku oleh nutupine Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakuna supaya ono apa zalika mengkono pengalem atau sana. Ono iku syukron kanggo nyukuri linikmati satrihi maring nikmat ya iku oleh nutupine Allah, nutupi ngalaika ing atase sira. Wa idlaqil alsuni lan oleh ngucapakene pira-pira lisan. Wa idlaqil alsuni lan oleh ngucapake pira-pira lisan, ngucapake bimadhika kelawan alam ing sira. Bimadhika kelawan alam ing sira. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh ngalem ma'adami ahliyatika sartane ora nanane ahline sira. Ma'adami ahliyatika sartane ora nanane ahline sira. Ali lidzalika mari mengkono sana. Ali lidzalika mari mengkono sana utawa pengalaman. Lidzalika mari mengkono pengalaman. Wala takhtaran ojo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takhtaran ojo kabujuk sapa sira. Wala takhtaran ojo kebujuk sapa sira, ojo kebujuk bi aqwalil madihina kelawan piro-piro pengucape piro-piro kang padha ngalem. Jadi lafal aqwal jamak taksir ya. Mufradnya aul. Kalau aqwal jamak taksir. Lafal madihina ini jamak mudzakkar salim. Jadi jamak itu ada beberapa, ada jamak muannas salim untuk perempuan, ada jamak mudzakkar salim untuk laki-laki, ada jamak taksir. Ini bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulangi. Wala takhtaran ojo kebujuk sapa sira, ojo kebujuk bi aqwalil madihina kelawan piro-piro pengucape piro-piro kang ngalem. Lanjut. Jam pira iki? 10. Sudah lebih 2. Ya, sudah dulu ya. Sudah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi walaupun sedikit semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Saya ambil kesimpulan lagi tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya dari atas, apabila ada orang yang kesimpulannya begini. Ketika Allah menggerakkan beberapa lisan manusia untuk memujimu,
sedangkan dirimu bukanlah orang yang pantas untuk mendapatkan pujian. Tidak layak untuk mendapatkan pujian itu ada kalanya memang sifat-sifat yang terpuji itu tidak ada pada dirimu, atau bisa jadi memang ada suatu aib pada dirimu, aib bawaan ataupun aib karena suatu pergaulan. Oleh sebab itu dirimu tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Jadi kalau bukan karena karunia Allah yang diberikan pada dirimu, dan bukan karena andilnya Allah untuk menutupi aib-aibmu dengan penutupnya Allah yang indah, yang bagus, dikemas oleh Allah Subhanahu wa taala supaya aib kita tidak terlihat oleh orang lain, niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan pujian oleh orang lain. Maka yang perlu kita lakukan ketika mendapatkan pujian dari orang lain, sementara kita merasa bahwa kita bukan orang yang layak untuk mendapatkan pujian, maka yang perlu kita lakukan secara adab adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, karena ialah Allah zat yang layak untuk dipuji. Supaya apa kita memuji Allah? Supaya pujian yang kita tujukan kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, berupa apa? Berupa penutupnya Allah, ya, menutupi aib kita. Berupa nikmat, berupa apa? Nikmat berupa menggerakkannya Allah kepada lisan-lisan manusia untuk memuji kita. Jadi Allah menggerakkan lisan-lisan manusia untuk memuji kita. Ini merupakan suatu nikmat. Karena kalau Allah tidak menggerakkan lisan manusia untuk memuji kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pujian dari orang lain. Inilah kesimpulan atau terjemah umum dalam kitab yang tadi saya bacakan. Semoga bisa kita pahami bersama-sama dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul qali billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.